Hai teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga sehat-sehat selalu ya teman-teman ya. Di video kali ini kita akan membahas dan menjawab sifat distributif atau penyebaran dengan materi latihan 9 soal nomor 1. Langsung saja kita ke pembahasan. Sebelum kita mengulas untuk latihan 9, kemarin kita sudah membahas sifat komutatif dan sifat asosiatif. Dan kali ini kita akan membahas sifat distributif. Sebelum kita memulai, kita kenalin dulu apa itu sifat distributif. Sifat distributif atau penyebaran, sifat operasi hitung perkalian suatu bilangan dengan jumlah atau selisih dua bilangan yang lain. Jadi di sini kita perlu ketahui seperti sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan. Nah, di sini kita perlu diketahui ya. Seperti contoh ini, sifat distributif tidak berlaku pada operasi pembagian terhadap penjumlahan. Oke ya, contoh ini 12 dibagi 4 ditambah 2 sama dengan 12 dibagi 6 sama dengan 2. Nah, di sini 12 dibagi 4 ditambah 2 sama dengan 12 dibagi 4 ditambah 12 dibagi 2 sama dengan 3 ditambah 6 sama dengan 9. Jadi di sini hasilnya 2, sementara di sini hasilnya 9, jadi tidak sama. Oke ya, jadi ini perlu diketahui buat perkalian terhadap penjumlahan. Bagaimana kalau untuk perkalian terhadap pengurangan? Kita lihat lagi. Sifat distributif pembagian terhadap pengurangan juga tidak berlaku. Contoh, 6 dibagi 3 dikurangi 2 sama dengan 6 dibagi 1 sama dengan 6. Sementara di sini 6 dibagi 3 dikurangi 2 sama dengan 6 dibagi 3 dikurangin 6 dibagi 2, hasilnya 2 dikurangi 3 dan hasilnya 1. Nah, di sini juga beda, di sini hasilnya 6 sementara di sini hasilnya 1. Jadi tidak sama. Jadi itu yang perlu kita ketahui untuk pelajaran kita sifat distributif. Nah, untuk latihan 9 ini kita diminta untuk mengisi titik-titik dengan bilangan yang tepat. Nanti sini kita isi titik-titik ini dan hasilnya yang tepat. Oke ya, kita lanjut saja ke whiteboard untuk pembahasan. Isilah titik-titik dengan bilangan yang tepat. Jadi di sini kita disuruh untuk mengisi titik-titik pertanyaan ini ya teman-teman ya. Ada berapa ini? A, B, C, D, dan E. Nah, di sini kita sebelum untuk menjawab soal-soal ini, mengisi titik-titik di pertanyaan ini, alangkah baiknya kita akan menjelaskan dalam bentuk contoh. Oke? Ayo kita kerjakan. 1. Ini contoh perkalian terhadap penjumlahan. Jadi kalau untuk perkalian terhadap penjumlahan itu rumusnya A dikali B ditambah C sama dengan A dikali B ditambah A dikali C. Oke ya, jadi ini rumus untuk perkalian terhadap penjumlahan. Contohnya 2 dikali 3 ditambah 4 sama dengan 2 dikali 7, hasilnya 14. Lalu 2 dikali 3 ditambah 2 dikali 4 sama dengan 6 ditambah 8. Hasilnya tetap 14. Jadi di sini hasilnya sama ya. Oke. Yang dimaksud dengan rumus itu A dikali B ditambah C itu contoh 2 ini A, 3 ini B, 4 ini C. Tinggal kita ikuti sesuai dengan rumusnya. Oke ya. Kita contoh berikutnya. Contoh perkalian terhadap pengurangan. Tadi kita contoh perkalian terhadap penjumlahan.
Kali ini kita contoh perkalian terhadap pengurangan. Oke, rumusnya bagaimana? Rumusnya A dikali B dikurangi C sama dengan A dikali B dikurangi A dikali C. Oke ya, jadi contohnya seperti ini. 3 dikali 4 dikurang 1 sama dengan 3 dikali 3 sama dengan hasilnya 9. Oke ya, hasilnya 9. Lalu 3 dikali 4 dikurangin 3 dikali 1 sama dengan 12 dikurangin 3, hasilnya tetap 9 ya. Oke, jadi kita tinggal pengelompokan aja yang 3 ini. Yang ini ke sini. Yang ini hasilnya dari 4 kurang 1 ke sini. Hasilnya 3 kali 3, 9. Lalu yang ini 3 kali 4 itu 12 ini dari mana? Dari sini. Lalu ini dari mana? Dari 3 kali 1. Oke, jadi seperti itu ya. Jadi kita hanya paling penting setiap rumusnya harus diingat. Jadi kalau untuk perkalian terhadap pengurangan, rumusnya ini. Lalu kalau untuk perkalian terhadap penjumlahan, rumusnya yang ini. Oke ya, jadi A dikali B kali C itu, di mana A dikali B dan C itu adalah bilangan bulat. Oke, kita langsung saja mengerjakan soal-soalnya. 24 dikali titik-titik ditambah 24 dikali titik-titik sama dengan 24 dikali 12 ditambah 8. Oke, jadi kita disuruh untuk mengisi di sini bagian ini, yang ini dan ini, lalu di hasilnya. Jadi biar lebih gampang kita pakai rumusnya. Rumusnya yang perkalian terhadap penjumlahan dan rumusnya perkalian terhadap pengurangan. Di sini kita pakai penjumlahan, oke? Begini. 24 ini kita anggap A. Oke, sementara rumusnya A dikali B. B-nya ada di 12 ini A, ini B. 12 berarti 12 ini kita isi ke sini. Oke. A dikali B, lalu apa? A dikali B ditambah A dikali C. Jadi A dikali B, A-nya 24 dikali B, baru A dikali C. Jadi C-nya ada 8, kita pindahin aja di sini. Jadi sesuai rumus ya. Ini kita anggap A, ini B, ini C. Kan rumusnya A dikali B ditambah A dikali C. A-nya 24 ini dikali B, 12-nya ini. Lalu A-nya 24 lagi dikali B-nya angka 8. Sehingga berapa hasilnya? Kita jumlahkan. 24 dikali 12 hasilnya 288. Ditambah 24 dikali 8 192. Lalu hasilnya berapa? Kita tarik aja ke sini ya, kita tarik. Oke. Hasilnya 288 ditambah 192. 480. Nih hasilnya. Jadi hasil yang ini saya tandain ya, untuk soal untuk pertama saja. Untuk soal berikutnya nanti langsung saja, untuk yang pertama kita jelaskan sejelas-jelasnya. Ini dengan yang ini hasilnya kan ini 24 kali 12 288 ditambah 24 dikali 8 hasilnya ini. Jadi ini ditambah ini hasilnya 408. Ini harus sama dengan yang ini. Oke. Ini kita tandain lagi, harus sama nilainya. Benar nggak 408 nilainya ini? 12 ditambah 8 hasilnya ini kita turunin dulu. 24 ya. Dikali. Lalu ini 12 ditambah 8 20. Lalu hasilnya berapa?
24 kali 20, 400. 80. Oke? Jadi intinya hasil untuk pembilangan yang pertama dan kedua harus sama, makanya 20. Makanya rumusnya A dikali B ditambah C sama dengan A dikali B ditambah A dikali C. Nilainya ini, yang ini, gak apa-apa ya, saya tandain aja deh. Gimana ya? Oh, saya tandain di sini. Nih. Nilainya ini, yang ini kita anggap 480. Ini harus nilainya 480. Ini juga harus 480. Makanya A dikali B ditambah C sama dengan, berarti sama, harus sama dengan A dikali B ditambah A dikali C. Jadi nilainya sama ya teman-teman ya. Oke, itulah yang dimaksud dengan sama dengan. Oke, kita lanjut untuk soal nomor 2 yang B. Nah, di sini rumus tadi untuk pengurangan. Nah, rumus pengurangan mana? Yang A dikali B dikurangi C sama dengan A dikali B dikurangin A dikali C. Oke, kita kerjakan. A-nya berapa? Ini sudah ditentukan nih. 30 dikali negatif 6 dikali B. A dikali B, lalu A dikali C. A-nya berapa? Tetap 30. C-nya ini. Jadi kalau rumusnya teman-teman ingat, sangat mudah untuk mengerjakannya. Oke, sangat mudah sekali untuk mengerjakannya. Lalu kita jumlahkan. 30 dikali negatif 6 dikurangin 30 dikali negatif 16. Jadi di sini kita kerjain dulu. 30 dikali negatif 6 itu hasilnya negatif 180. Lalu dikurangin 30 dikali negatif 16. Tentu negatif sini ya. Negatif berapa? 480. Oke. Lalu tinggal kita jumlahkan. Negatif dikali negatif positif. 180 dikurangin 480 hasilnya 300. Oke, jadi sini 300, hasilnya juga harus 300. Oke, ini bisa kita jumlahkan negatif kali negatif positif 6 dikurangin 16 kurangi 6 hasilnya 10. 10 kali 30 hasilnya 300. Oke, kita lanjut yang C. 20 dikali negatif 10 dikurangi 11 sama dengan titik-titik dikali negatif 10 dikurangin 20 dikali titik-titik, hasilnya berapa? Kita mengerjakan di bagian ini dengan ini. Oke, kita anggap tadi A-nya tadi berapa? 20. Sehingga sini kita tulis 20. Gampang kan? 20 dikali negatif 10, A-nya di sini, lalu di sini A-nya udah ditentukan, tinggal rumusnya C. Ada di 11, tinggal kita pindahin. Sehingga hasilnya 20 dikali negatif 10. Negatif 200 dikurangin 20 dikali 11. 220. Hasilnya berapa? Negatif 200 dikurangin 220. Hasilnya negatif 420. Itu juga sama. Kalau ini juga dikalikan 20 dikali negatif 10 dikurang 11, hasilnya juga harus tetap 420. Oke? Oke ya, kita lanjut ya. Kita lanjut yang ini negatif ya teman-teman ya. Oke, karena sini negatif dikali positif. Oke ya. Lanjut yang D. 30 dikali 22 dikurangi negatif 7 sama dengan titik-titik dikali titik-titik dikurangin 30 dikali negatif 7 sama dengan berapa? Kita diminta di bagian ini. Nah, kita A-nya 30, B-nya 22. Sehingga tinggal kita kurangin. Sini berapa? 30 dikali
22 hasilnya 660. Lalu dikurangin 30 dikali negatif 7. Hasilnya negatif 210. Negatif 210. Tinggal kita jumlahkan. 660 dikurangi negatif 210. 870. Oke, sini juga harus 870. Jadi harus sama nih. Oke ya. Gampang ya. Negatif dikali negatif positif. Tinggal kita tambahkan 660 ditambah 280 hasilnya 870. Oke, soal yang terakhir. 25 dikali titik-titik dikurangin titik-titik dikali 8 sama dengan. Ini harus sama dengan ini. Makanya dibilang sama dengan. 25 dikali 4 dikurangi 8 hasilnya berapa? Kita di sini disuruh diminta mengisi bagian ini. A dikali B tadi di berapa? Berapa sini? 4. Dikurangin berapa? A-nya. Jadi gampang sekali nih. Tinggal kita pindahin. Sehingga kita kalikan 25 dikali 4 hasilnya 100. Kita kurangkan 25 dikali 8 200. Hasilnya berapa? Kita tarik aja sini bentuk panah biar sama sini ya. 100 dikurangin 200. Negatif 100. Ini juga demikian negatif 100. Oke ya. Jadi dari mana dapatnya negatif 100? 100 dikurangin negatif 200. Ini negatif lagi ini. Oke, jadi dia minus 100. Oke ya. Inilah sedikit untuk latihan kita nomor 9 soal nomor 1. Jadi kalau untuk soal nomor 2 kita akan mengerjakan di sesi berikutnya. Dan jangan lupa selalu tekan subscribe, like, and share. Kenapa saya bilang demikian? Agar nanti kalau loncengnya ditekan jadi mendapatkan video-video terupdate dan yang terbaru. Oke teman-teman ya, terima kasih sudah menonton di Adnan Media Belajar. Semoga channel ini semakin berkembang. Oke ya, terima kasih.